Majelis yang penuh berkah ini insya Allah majelis kajian Tafsirul Jalalain. Insya Allah pada pertemuan kali ini kita akan kembali membacakan surat Wasyams insya Allah. Namun sebelum kita ikuti pembacaan surat dimaksud, di sini kami perlu ingin sampaikan suatu tashih, yaitu pelurusan makna terkait dengan video kami sebelum ini dalam surat Al-Balad ayat 14. Pada kesempatan ini kami ingin sampaikan pelurusan makna terkait dengan tarkibnya ayat ke-14 surat Al-Balad, yaitu firman Allah, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Au it'amun fi yaumi dzi masghobah. Au it'amun utawa aweh mangan fi yaumin ing dalem siji dina di masghabatin kang duweni ngeleh, di masghabatin kang duweni ngeleh. Ini statusnya di masghabatin adalah menjadi naat. Naatnya lafadz yaumin, begitu loh. Atau menjadi sifat. Sifatnya lafadz yaumin. Fi yaumin ing dalem suci dina di masghabatin kang duweni ngeleh. Artinya di saat hari-hari banyak orang-orang mendapatkan musibah kelaparan karena sulitnya mencari bahan makan di saat-saat pailo, misalnya seperti larang pangan, seperti zaman sekarang ini lagi merebaknya pandemi di seluruh penjuru dunia, sehingga banyak masyarakat kecil yang sulit mencari bahan makannya. Nah, di saat hari-hari ini, hari di mana orang lapar, sulit mencari makanan, kebutuhan makan sehari-hari, ini kita sebagai manusia yang mampu diperintah oleh Allah agar melakukan, memberi makan, menolong, memberi santunan, memberi makan kepada mereka yang dalam kondisi lapar, sulit mencari bahan makanan. Yatiman ing anak yatim, yaitu utamanya anak-anak yatim yang sudah tak berorang tua, enggak punya ayah, enggak punya ibu, enggak ada yang ngurusi. Maka ini mereka adalah berhak untuk mendapatkan santunan kita yang mampu memberi bantuan makanan. Segeralah salurkan itu bantuan kalian. Dza makrobatin kang duweni kerabat, au miskinan utawa ing wong miskin. Dza makrobatin kang duweni hajat, wong miskin yang fakir, yang sulit mencari bahan makanan, dia nggak punya pekerjaan yang pokok, yang rutin, sehingga menjadi sulit. Maka orang-orang anak yatim, orang-orang miskin, di saat-saatnya pailo, saat-saatnya banyak orang kelaparan, kita sebagai manusia yang diberi kemampuan
untuk menyantuni mereka, sampaikanlah santunan kepada mereka, santunan, kasih makan mereka, kasih bahan pokok kehidupan sehari-hari, sembako, biar mereka enggak mati kelaparan gitu. Ini yang ingin kami tegaskan terkait dengan meluruskan tarkibnya makna di masghobatin. Sekali lagi, di masghobatin status i'rabnya adalah sebagai naat. Naatnya yaumin atau sifatnya yaumin. Terima kasih atas perhatiannya semua. Jazakumullah ahsanal jaza. Selanjutnya marilah kita ikuti bersama pembacaan surat Wasyams. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Surat Wasyamsi utawi surat Wasyams. Makkiyatun iku bangsa Makkah. Khamsa asrata iku 15 ayatan apane ayate. Surat Wasyams ini adalah Makkiyah. Artinya diturunkan ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam belum hijrah ke Madinah Al-Munawwarah. Sementara ayatnya Asyams ini ada 15 ayat. Bismillahi kelawan nyebut asmane Allah, Ar-Rahmani kang moho welas asih ing dalem donya lan akhirat, Ar-Rahimi tur dat kang moho welas asih ing dalem akhirat bloko. Wasyamsi demi srengenge, waduhaha lan demi sinare asyams di waktu duha. Allah ini bersumpah. Allah kalau bersumpah ini enggak main-main, memberikan suatu pengertian kepada kita sebagai hamba Allah supaya benar-benar takwa, jangan berdosa sama Allah, jangan kafir gitu loh. Karena Allah ini sumpah beneran, nggak main-main. Kalau kalian tetap kafir, nggak mau iman Allah, nggak mau amal salih, niscaya kelak di akhirat akan diazab, disiksa oleh Allah yang dengan siksa yang berat. Qala Allah Ta'ala wa huwa asdaqul qailin wal qamari, demi rembulan, ida talaha ing dalem tetkalane nyandingi utawa nututi tabi'ah. Ida talaha ing dalem tetkalane nututi utawa nyandingi apa al-qamara ing syams, begitu matahari terbenam, ini bulannya nututi datang di waktu malam hari menyinari bumi ini. Begitu matahari tenggelam, bulannya nututi, nyandingi. Demi bulan ketika mendekati atau menyandingi matahari, artinya menututi. Nututi itu apa ya? Mengikuti berikutnya. Begitu matahari tenggelam atau terbenam, itu bulannya mengiringinya, sehingga nampak dari permukaan bumi ini, nampak bulan menyinari bumi ini. Demi bulan idza talaha wan nahari idza jallaha, demi rina idza jallaha ing dalem tetkalane mertelaake ya nahar ing syams
demi siang. Ketika siang ini datang dan nampak jelas itu mataharinya. Birtifaihi. Mataharinya begitu datang siang, matahari nampak jelas, semakin naik, semakin naik, semakin naik. Dan ini semua Allah yang mengendalikan. Tidak otomatis bergerak sendiri, itu tidak. Allah yang mengendalikan. Demi matahari ketika menampakkan sinarnya di waktu duha, demi bulan ketika mengiringi matahari. Begitu matahari terbenam, bulan datang. Demi siang, ketika siang ini menampakkan mataharinya. Ini semua dikendalikan oleh Allah. Dijadikan sumpahnya Allah. Allah nggak main-main menciptakan ini semua, ada hikmahnya, hikmah balighah. Kalau kalian tidak iman Allah, jadi kafir kalian. Nggak iman yaumul kiamah. Niscaya kelak di yaumil kiamah Allah akan menyiksa kalian. Allah yang bilang ini, Allah yang sumpah ini. Qala Allah Ta'ala wa huwa asdaqul qailin. Walaili idza yaghshaha. Demi wengi idza yaghshaha, ing dalem tatkalane nutupi apa lailha ing syams. Juga demi malam hari, ketika itu malam menutupi matahari. Begitu malam datang, itu matahari gak kelihatan sama sekali. Karena dihijab, ditutup oleh malam hari. Dan itu Allah yang mengendalikan, Allah yang menciptakan. Tidak otomatis itu malam bergerak sendiri, tidak. Allah bersumpah demi malam hari ketika menutup syams. Qala Allah Ta'ala wa huwa asdaqul qailin. Wasamai, demi langit. Wa ma banaha, lan perkara bana kang bangun sapa Allah ing maha ing langit. Boleh juga ma di sini bimakna min. Au bimakna min. Wa ma banaha, lan saking bangunane sama. Wa ma banaha, lan saking bangunane sama. Allah bersumpah demi langit. Juga apa-apa saja yang diciptakan oleh Allah di langit sana. Ini semua Allah yang menciptakan, gak ada pihak lain yang ikut campur. Di sana banyak planet-planet jutaan, tidak hanya ribuan, jutaan. Bahkan bisa jadi miliaran planet-planet di angkasa sana. Gak ada orang yang bisa menghitung. Allah semua itu yang mengendalikan, Allah semua itu yang menciptakan. Wal ardi, demi bumi, wa malan perkara tohaha kang gelar sapa Allah ing ma ha ing ard. Boleh juga ma di sini bimakna min juga. Wa ma tohaha lan saking gelar ard. Jadi Allah ini sumpah dengan bumi ini, bumi yang diciptakan oleh Allah ini, dan segala sesuatu yang dibentangkan oleh Allah di atas bumi ini. Ini semua dikendalikan oleh Allah sendiri. Allah sendiri yang mengendalikan. Gak main-main. Kalau kalian tetap kafir, gak iman pada Allah, gak iman yaumul kiamah, gak mau amal salih, niscaya kelak di yaumul kiamah kalian akan diazab, disiksa di jahim. Qala Allah Ta'ala wa huwa asdaqul qailin. Wa nafsin, demi pira-pira awa-awaan. Allah bersumpah juga demi pira-pira awa-awaan, yaitu setiap individu sejak zaman Nabiullah Adam ila yaumil qiyamah. Berapa triliun manusia yang telah
dan mungkin akan dan seterusnya diciptakan oleh Allah sejak zaman Nabi Adam ila yaumil qiyamah. Ini Allah sumpah demi seseorang, demi jiwa manusia. Sejak zaman Nabi Adam ila yaumil qiyamah. Semua, setiap kita, setiap individu ini diciptakan oleh Allah dan dikendalikan oleh Allah. Wa nafsin wa ma sawaha, demi piro-piro awa-awaan. Nafsin di sini bimakna nufus. Wa malan perkara sawaha kang wis nyempurnakake sapa Allah ha ing nafsin ing nufus. Juga boleh ma di sini bimakna min. Wa ma sawaha lan saking nyempurnakno nafas. Jadi Allah bersumpah demi jiwa, demi awak-awakan, demi manusia, seluruh manusia sejak zaman Nabi Adam ila yaumil qiyamah. Juga segala hal yang oleh Allah sempurnakan manusia tersebut. Karena manusia ini diciptakan mulai dari apa nggih? Nutfah. Bahkan sebelum nutfah di sana ada roh. Allah juga menciptakan roh. Kemudian Allah menciptakan nutfah dan seterusnya. Sampai akhirnya jadilah kita. Kita ini diciptakan oleh Allah. Enggak, kita ini hidup otomatis. Hidup-hidup sendiri. Makan-makan sendiri. Minum-minum sendiri. Mandi-mandi sendiri. Enggak itu. Kita itu diladani oleh Allah. Kamu kira kita makan-makan sendiri. Minum-minum sendiri. Mandi-mandi sendiri. Enggak. Diladani oleh Allah. Disempurnakan oleh Allah. Dirap gitu loh. Allah bersumpah. Wa nafsi wa masawah. Jangankan mulut, jangankan bergerak. Kedip aja kita nggak bisa kalau Allah nggak mengedipkan. Artinya apa? Setiap kita ini selalu dikendalikan oleh Allah. Allah bersumpah, wa nafsi wa masawah. Ingat itu. Allah nggak main-main kalau bersumpah ini. Jika kita tetap nggak mau iman Allah, nggak iman yaumul qiyamah, nggak mau amal salih, dengan kata lain tetap kafir. Apapun kepercayaan kita, apapun keyakinan kita, kalau tidak iman Allah, nggak iman yaumul qiyamah, nggak iman rasul-rasul Allah, nggak iman malaikat-malaikat Allah, nggak iman kitab-kitab Allah dan seterusnya, nggak, itu namanya kafir. Kalau kita mati dalam kondisi kafir, na'udzubillahi min dzalik. Itu Allah akan menyiksa orang-orang yang kafir dan mati tetap dalam kondisi kafir. Semoga kita senantiasa diberi pertolongan oleh Allah, dikasih inayah, hidayah dan taufiknya, sehingga kita benar-benar iman mukminina haqqo. Kemudian kita dimasukkan hamba-hamba Allah yang sholihin, yang mardiyin, yang diridhai oleh Allah, seluruh keluarga kita, dzurriyyah kita, ahbab kita, mukminin mukminat, muslimin muslimat, al-ahya'i minhum wal amwat, sehingga husnul khatimah fi ridhaillah semuanya. Amin Allahumma amin. Fa alhamaha wa ma sawaha wa ma lan perkara sawaha kang wis nyempurnaake sapa Allah ing ma ha ing nafsin. Boleh ma bimakna min. Wa ma sawaha lan saking nyempurnakno nafas. Allah bersumpah demi jiwa manusia yang juga segala penyempurnaannya. Fa alhamaha mongko nuli paring ilham sapa Allah ha ing nafas. Fujuraha ing lacute nafsin wa taqwaha lan takwane nafsin. Jadi setiap individu, setiap kita ini diberi ilham, diilhami oleh Allah. Jalan menuju fujur juga jalan menuju takwa. Setiap kita tahu, diberitahu oleh Allah mana jalan menuju neraka,
Mana jalan menuju surga. Ini setiap kita dikasih tahu oleh Allah, diilhami gitu loh. Nah seterusnya kita diberi kebebasan. Terserah kita, terserah kalian. Mau milih jalan fujur, apa milih jalan takwa? Silahkan. Allah nggak memaksa. Tapi Allah sudah menunjukkan. Jalan yang menuju fujur yaitu nar. Jalan yang menuju takwa yaitu nanti pada akhirnya sampai ke jannah. Ini setiap individu dikasih ilham oleh Allah. Qad aflaha man tazakka. Qad aflaha hale yakti teman-teman bejo man sapa wong. Ini qad aflaha membuang lam khudifat minhu alam. Qad aflaha hale yakti teman-teman bejo man sapa wong zakkaha kang nyucekake sapa manha ing nafas. Jadi bejo orang-orang yang mau mensucikan dirinya dari dosa-dosa. Maka segeralah kita bertobat kepada Allah agar bersih dari dosa-dosa ini. Allah itu Tawwabur Rahim, Allah itu Ghafurur Rahim. Sebelum ajal tiba segeralah kita semua ini segera tobat membersihkan jiwa kita dari dosa-dosa. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba lan teman-teman tuna, teman-teman rugi man sapa wong dasaha kang nyamarake sapa man ha ing nafas. Maksudnya nyamarake pripun? Orang kalau berbuat dosa itu sukanya ngumpet-ngumpet, mojok-mojok, sembunyi-sembunyi gitu loh. Orang korupsi enggak terang-terangan, dia berbagai cara dilakukan supaya enggak ketahuan. Nah ini namanya ngumpet-ngumpet. Wakot khoba lan teman-teman rugi, teman-teman tuna man sapa wong dasaha kang nyamarake sapa man ha ing nafas. Karena ingin melakukan fujur, ingin korupsi, ingin selingkuh, ingin zina, ingin nyolong dan lain sebagainya. Dia melakukan secara sembunyi-sembunyi. Inilah orang-orang yang fujur itu namanya, yang lacut. Dia nggak berani terang-terangan. Jadi secara rahasia sembunyi-sembunyi nyusup di berbagai link, di berbagai tempat. Ya kalau bicara ngomongnya bagus-bagus untuk memperjuangkan kebenaran dan segala macam. Nggak taunya itu hanya untuk mengibuli aja. Hakikatnya dia ingin menyesatkan manusia. Nah ini zaman sekarang ini sudah viral. Banyak orang-orang yang suka menyembunyikan itu dirinya di balik hal-hal yang mereka susupi. Ya Allah, ini orang yang demikian tuh rugi. Waqad khaba man dassaha. Kadzabat Samudu. Kadzabat wis ngorohake Samudu sapa kaum Samud, yaitu kaumnya Nabi Shalih. Bitawaha sebab lacute Samud. Idim ba'atha asqaha. Idim ba'atha ing dalem tetkalane rikatan. Idim ba'atha ing dalem tetkalane rikatan asro'an. Sapa Samud asqaha ing cilakane. Idim ba'atha asqaha ing dalem tetkalane rikatan. Asqaha sapa gitu loh. Asqaha sapa wong sing paling cilakane Samud. Saya ulangi sekali lagi. Qad kadzabat was ngorohake Samud sapa kaum Samud. Bitawaha sebab lacute Samud. Idim ba'atha ing dalem tetkalane rikatan. Asqaha sapa wong sing paling lacute, wong paling cilakane kaum Samud. Yaitu di waktu jeung Nabi Shalih bertugas
Ini ada orang yang paling lacut. Dia berani menistakan Rasulullah, yaitu jeung Nabi Salih. Dihina-hina, dimaki-maki. Ya Allah. Faqala mangko nuli ngucap sapa kaum Samud. Faqala mangko nuli dawuh lahum maring kaum Samud. Rasulullah sapa utusane Allah, yaitu Nabi Salih. Faqala mangko nuli dawuh lahum maring kaum Samud. Rasulullah sapa utusane Allah, yaitu jeung Nabi Salih. Naqatallahi ing dawuh naqatallahi aidaruha ngenjarna sira kabeh kaum Samud naqatallahi ing ontane Allah. Di waktu itu jeung Nabi Salih diberi mukjizat, yaitu ada onta yang lahir dari batu. Nah, ini ontanya Allah. Yang Nabi Saleh menyampaikan kepada kaumnya, ini ontanya Allah, kamu biarkan aja, jangan kamu ganggu, jangan kamu bunuh. Wasukyaha lan ngombene naqatallah. Jadi di sana ada air minum untuk onta, juga untuk kaumnya. Ini ketika onta mau minum di air itu, supaya kamu biarkan, jangan kamu ganggu. Wasuk yahalan ngombene atau ombenane naqatallah. Begitu kaum Samud dikasih peringatan oleh Nabi Salih, jangan sampai mengganggu ontanya Allah, jangan sampai membunuh atau nyembelih ontanya Allah, malah dibohongkan itu Nabi Salih. Fakadzabuhu mongko ngorohake sapa kaum Samud hu ing Nabi Saleh. Jadi omongannya enggak digubris gitu loh. Fa'aqaruha mongko nuli ngorok, nuli nyembelih sapa kaum Samud ha ing naqatallah. Fadam dama alaihim rabbuhum bidzambihim fasawwaha.